Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 7 hari ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan ya. Silahkan disimak, jangan lupa dicatat. Yang pertama, pengertian garis. Apa sih garis itu? Garis adalah sekumpulan titik yang banyaknya tak terhingga, yang jaraknya sangat dekat dan memanjang di kedua arahnya. Jadi, garis ini berawal dari sebuah titik-titik yang sangat dekat sekali. Jadi, jadilah sebuah garis. Ini namanya garis lurus, ini namanya garis lengkung. Berikutnya, kedudukan garis. Kedudukan garis yang pertama ada yang namanya garis sejajar. Garis sejajar itu adalah sebuah garis yang jejer ya, intinya jejer. Jika diperpanjang sampai kapanpun itu tidak akan pernah bertemu. Ini namanya garis sejajar. Dan garis itu biasanya diberi nama dengan huruf kecil ya. Ini namanya garis K, ini namanya garis L. Yang kedua, garis berpotongan. Jika berpotongan kebalikannya dari sejajar tadi, jadi garis itu bertemu di suatu titik di sini. Garis K dan garis L itu berpotongan di sini, bertemu di satu titik. Yang ketiga, garis berhimpit. Namanya saja berhimpit seperti satu garis, padahal ini sebenarnya ada dua garis. Ini adalah berhimpit, mepet antara garis K dan garis L. Yang keempat, garis bersilangan. Garis bersilangan itu berada di, misalnya di sebuah ruangan, yang satu ada di sebelah timur, yang satu ada di sebelah barat, dan itu menyilang tapi tidak bertemu. Nah, jadi itu ada di suatu ruangan, namanya bersilangan. Sudut. Sudut yaitu daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Jadi ada dua pertemuan dari dua buah garis lurus itu membentuk sudut. Dan sudut itu dinotasikan seperti ini ya. Nah, ini namanya di sini. Di sini ini namanya adalah titik sudut. Dan yang ini namanya kaki sudut. Yang ini juga namanya kaki sudut. Nah, di sini adalah daerah sudut. Jadi ini membentuk sudut PQR. Jadi yang ada sudutnya itu ada di tengah, PQR, atau bisa juga disebut sudut Q ya. Nah, sekarang satuan sudut. Satuan sudut itu besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Derajat itu simbolnya seperti ini. Kalau menit seperti ini, kalau detik seperti ini ya. Jadi 1 menit itu ada 60 detik, atau ada, maaf ya, 1 derajat itu ada 60 menit. Atau 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. Karena 1 menit itu 60 detik, maka 1 derajat itu adalah 3600 detik. Kalau 1 detik itu berarti 1/60 menit. Kalau 1 detik itu berarti 1/3600 derajat. Contoh, 7 derajat itu berapa menit? Karena 1 derajat tadi 60 menit, maka kalau 7 derajat itu berapa menit? Jadi jawabannya adalah 7 dikali 60. Berapa? 420 menit. Jadi 7 derajat itu adalah 420 menit. Yang kedua, bagaimana cara menjumlahkan? 35 derajat 36 menit ditambah 23 derajat 48 menit. Jadi kita jumlahkan, kita susun 35 derajat 36 menit ditambah 23 derajat 48
menit. Kita jumlahkan. Ya, jadi lurus antara menit dan menit, derajat dengan derajat. 6 tambah 8, 14 masih 1, ini adalah 8 menit. 5 tambah 3, 8, ini nanti derajat. 3 tambah 2, 5. 58 derajat, 84 menit. Apakah ada 84 menit? Padahal yang paling banyak itu adalah 60 menit. Jadi ini bisa kita kurangkan 60 menit itu adalah 1 derajat. Jadi kalau 84 dikurangi 60 berapa? 24 ya. Jadi ini nanti adalah 24 menit dan ini ditambah 1. 59 derajat 24 menit. Jawabannya ya. Sekarang kita mengenal jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip. Kalau sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat seperti ini. Kalau 89 derajat itu kurang dari 90 ya, ini termasuk sudut lancip juga. Nah, sekarang sudut siku-siku. Kalau siku-siku itu besarnya tidak kurang dan tidak lebih, jadi pas 90 derajat. Biasanya kalau siku-siku simbolnya ada seperti ini. Ini namanya sudut siku-siku. Yang ketiga, sudut tumpul. Kalau sudut tumpul besarnya itu lebih dari 90 derajat. Jadi contohnya seperti ini. Yang keempat ada sudut lurus. Kalau lurus itu besarnya 180 derajat. Jadi lurus. Ini adalah 180 derajat. Sekarang hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut bersuplemen atau berpelurus. Jadi bersuplemen atau berpelurus itu jika dua sudut ini jika dijumlahkan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut AOB ditambah sudut BOC atau sudut X ditambah Y itu adalah 180. Yang kedua, sudut berkomplemen atau berpenyiku. Kalau berpenyiku itu adalah jika keduanya dijumlahkan itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi sudut POQ ditambah sudut QOR atau X ditambah Y itu adalah 90 derajat. Yang ketiga ada sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang besarnya adalah sama besar. Jadi antara sudut yang ini dan ini, sudut POQ dan sudut ROS itu besarnya sama. Dan sudut POR dan sudut QOS itu besarnya sama. Jadi yang ada di belakangnya ini besar sudutnya sama. Misal ini namanya contoh ya. Ini namanya sudut bersuplemen. Kalau bersuplemen tadi jika dijumlahkan itu besarnya adalah 180 derajat. Tentukan besar sudut AOB dan BOC. Berapakah ini besarnya? Nah, kita cari. Karena berpelurus atau bersuplemen itu adalah jika sudut AOB itu jika sudut AOB ditambah sudut BOC itu besarnya adalah 180 derajat. Dan AOB itu adalah masih diketahui 3E dan BOC itu adalah 2E. Ini X latin ya, 180 derajat. 3E tambah 2E itu adalah 5E. Itu adalah 180 derajat. Jadi X itu adalah 180 derajat dibagi 5. Berapakah nilai E? 180 dibagi 5. Berapa? Berapa? Ayo kita cari. 36 derajat. Jadi nilai X itu adalah 36 derajat. Sekarang kita tentukan besar sudut AOB.
besar sudut AOB itu adalah 3E. Jadi 3 dikali dengan 36 berapa? 108 derajat. Itu adalah besar sudut AOB. Dan besar sudut BOC itu adalah 2E. Jadi 2 dikali 36 berapa? 72 derajat. Itu adalah sudut BOC. Jika dijumlahkan 108 ditambah 72 itu juga 180. Berikutnya, hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, jadi ini ada dua garis sejajar. K dan L dipotong oleh garis M. Hubungannya adalah seperti ini, sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya itu adalah sama. Sehadap itu adalah sudut A1 itu besarnya sama dengan sudut B1. Sehadap dengan sudut B1. Kalau sudut A2 berarti sehadap dengan B2. Kalau sudut A3 berarti sehadap dengan sudut B3. Dan sudut A4 sehadap dengan B4. Ini besar sudutnya adalah sama. Yang kedua, ada yang namanya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya juga sama. Jadi ada di dalam dan berseberangan, berarti melewati suatu jalan, melewati suatu garis M itu. Jadi kalau sudut A2 ini berseberangan dengan apa? Ya A, B4. Kalau sudut A3 berarti berseberangan dengan sudut B1. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Sekarang ada di luar dan berseberangan. Itu besar sudutnya juga sama. Jadi kalau sudut A1 ini berseberangan dengan yang ada di luar berarti sudut B3. Terus kalau sudut A4 berarti berseberangan dengan B2 yang ada di luar. Ini sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Kalau sudut dalam sepihak tidak berseberangan ya, itu besar sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi sudut A2 ini sepihak dengan sudut B1 jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Dan sudut A3 dan B4 juga dalam bersepihak. Itu besar sudutnya juga 180 derajat. Nah, sekarang yang sudut luar sepihak, kalau sudut luar sepihak ada di luar dan sepihak. Jika dijumlahkan sama juga 180. Jadi sudut A1 itu sepihak dengan sudut B2. Jika dijumlahkan 180 derajat. Dan sudut A4 itu sepihak dengan B3 jika dijumlahkan juga 180 derajat. Coba perhatikan contoh berikut. Saya gambar kecil ya. Kalau misalkan sudut A1 itu besarnya 110 derajat. 110 derajat, di sini 110 derajat. Berarti yang mana lagi yang besarnya 110 derajat? Di B1 ya. Karena ini sudut sehadap. Ini juga 110 derajat. Biasanya kalau sudutnya bertolak belakang itu besarnya sama, berarti A1 dan A3 juga 110 di sini. Nah, karena A3 berarti B3 juga 110 ya. Karena sudah ketemu, kalau di sini 110, kalau di sini kalau seperti ini kan menjadi 180 derajat. Kalau di sini 110, supaya menjadi 180 ditambah berapa? 70. Kalau di sini 70, di sini juga 70. Di sini berapa? Juga 70. Di sini berapa? Juga 70. Seperti ini ya cara mencarinya satu per satu. Anak-anak, cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.